Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas modul 12, yaitu merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. Pada KB1, di sini kita akan belajar atau membahas keterampilan dasar IPS, di mana dalam pembelajaran IPS, hal yang paling penting itu adalah mengembangkan pemahaman, sikap, dan keterampilan. Nah, pemahaman tentang konsep yakni mengembangkan konsep, generalisasi, prinsip, dan fakta, di mana hal ini merupakan materi dasar dalam pembelajaran IPS. Kemudian, sikap. Ini sikap berhubungan dengan nilai, apresiasi, dan ide. Sementara keterampilan dasar di sini termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Jadi, jika seseorang memiliki keterampilan dasar IPS, itu memungkinkan seseorang dapat menggunakan intelektualnya dan bisa menerapkan pengetahuannya untuk digunakan dalam berhubungan dengan orang lain, sehingga ia dapat berinteraksi dengan sesamanya secara baik. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial di sini membantu generasi muda dalam mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang informatif dan rasional bagi kebaikan masyarakat sebagai warga negara dari sebuah dunia yang berbudaya majemuk, bermasyarakat demokratis yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Nah, keterampilan dasar IPS ini juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, work study skills. Ini contohnya kegiatan membaca, membuat outline, membaca peta, menginterpretasikan grafik. Yang kedua, group process skills. Nah, contohnya di sini adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, social living skills. Nah, kegiatan ini adalah contohnya tanggung jawab, bekerja sama dengan orang lain, hidup dan bekerja sama dalam satu kelompok. Keterampilan berpikir dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pemecahan masalah dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Jadi untuk membantu siswa memiliki keterampilan berpikir adalah membaginya menjadi berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat juga diperlukan untuk dapat melatih bagaimana seseorang dapat berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, keterampilan berkomunikasi. Nah, ini juga diperlukan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk memahami orang lain melalui berkomunikasi. Di dalamnya mencangkup kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik secara tulis maupun lisan. Perkembangan siswa dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS, menurut Piaget, ia mengemukakan bahwa anak-anak berkembang sementara menjadi matang dan memperoleh pengalaman baru itu dari sekitarnya. Semakin bervariasi lingkungan, maka semakin bervariasi pengalaman yang diperoleh, yang berarti juga akan semakin baik kualitas intelektualnya. Beberapa perkembangan siswa dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS itu ada perkembangan fisik psikomotorik. Di sini pertumbuhan fisik telah mencapai kematangan, anak mampu mengontrol tubuh dan keseimbangan, melakukan berbagai aktivitas dan keterampilan fisik yang berhubungan dengan berbagai variasi, memegang benda dan berjalan, membaca, duduk, dan mendengarkan dalam periode waktu yang cukup lama. Selanjutnya, perkembangan kognitif bahasa. Nah, kemampuan mental anak berada pada tahap praoperasional menuju operasional konkret. Di sini anak memiliki kemampuan mental untuk berpikir tentang sesuatu yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan pemikiran karena telah dapat memanipulasi objek-objek simbolik. Selanjutnya, perkembangan psikososial, emosional, dan moral. Ini ditandai dengan pernyataan anak yang berfokus pada apa yang dapat saya lakukan sendiri. Anak sangat berminat terhadap teman sebaya. Jadi menurut Erikson, bekerja dan berhubungan efektif dengan teman sebaya sebagai upaya mengembangkan perasaan kemampuan.
Selanjutnya, pengembangan perasaan diri yang positif mendorong anak mampu mengembangkan konsep diri yang positif, memahami peran dan posisi diri serta melakukan penyesuaian diri. Nah, rekan sekalian, pada KB2 kita akan membahas mengembangkan keterampilan dasar IPS. Yang pertama yaitu prinsip pengembangan keterampilan dasar IPS. Beberapa prinsip pengembangan keterampilan dasar IPS, salah satunya adalah siswa sebaiknya diberikan pemahaman tentang arti dan tujuan keterampilan tersebut agar termotivasi untuk mengembangkannya. Selanjutnya, pada pengembangan keterampilan dasar IPS, siswa memerlukan bantuan individual karena tidak semua siswa memiliki kecepatan yang sama dalam hal penguasaan keterampilan yang dipelajari. Kemudian, pembelajaran keterampilan dasar IPS itu sebaiknya disajikan dengan cara mulai dari yang paling rendah atau yang paling mudah menuju ke tingkat yang lebih sulit, dimulai dari yang sederhana sampai pada hal-hal yang lebih rumit. Kemudian, program pembelajarannya sebaiknya luas agar memungkinkan keterampilan dapat diajarkan sesuai dengan keperluan siswa, di mana dalam hal ini disarankan dalam satu kegiatan pembelajaran dapat dikembangkan beberapa keterampilan sekaligus. Oke, selanjutnya merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. Jadi dalam kegiatan merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS, ada beberapa model pembelajaran yang mendukung dan dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan. Nah, jika keterampilan dasar IPS itu sebagaimana yang telah dijelaskan, terlebih dahulu ingin tercapai dengan baik, maka pelaksanaannya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, kebermaknaan. Nah, di sini keterampilan akan meningkat jika pemahaman tentang informasi dan gagasan telah diperoleh dari siswa. Keterampilan dapat diberikan melalui pengalaman siswa itu sendiri. Yang kedua, penguatan. Nah, terdiri atas pengulangan oleh guru dan latihan oleh siswa. Jadi pengulangan dan latihan itu dapat meningkatkan keterampilan siswa. Yang ketiga, umpan balik. Nah, pada kegiatan belajar akan efektif jika siswa menerima dengan cepat tentang hasil-hasil tugas tersebut. Selanjutnya, umpan balik yang sederhana, misalnya memberikan koreksi atas pekerjaan yang dilakukan siswa. Beberapa model pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS. Yang pertama, diskusi. Kedua, penyelidikan terbimbing. Ketiga, model pemecahan masalah. Yang keempat, kerja kelompok. Baik, selanjutnya kita membahas kegiatan belajar 3, yaitu pembelajaran IPS terpadu. Konsep dasar dan jenis-jenis pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu di sini merupakan pendekatan yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang berkaitan secara harmonis untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Dan pembelajaran ini merupakan model yang mencoba untuk memadukan beberapa pokok bahasan. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek materi belajar, dan aspek kegiatan belajar mengajar. Dan ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya, menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Nah, yang pertama model penggalan, yang kedua model keterhubungan, yang ketiga model sarang, yang keempat model urutan atau rangkaian, yang kelima model berbagi, yang keenam model jaring laba-laba, yang ketujuh model galur, yang kedelapan model keterpaduan, yang kesembilan model celupan, dan yang terakhir atau yang kesepuluh model jejaring. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pembelajaran terpadu. Keunggulan pembelajaran terpadu yaitu mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas sehingga guru dituntut untuk memiliki wawasan, pemahaman, dan kreativitas tinggi karena adanya tuntutan untuk memahami keterkaitan antara satu pokok bahasan atau substansi dengan pokok bahasan lain dari berbagai mata pelajaran.
memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna sesuai dengan keinginan dan kemampuan guru maupun kebutuhan dan kesiapan siswa. Sedangkan kelemahannya yaitu dilihat dari aspek guru, model ini menuntut tersedianya peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Selanjutnya dilihat dari aspek siswa, pembelajaran terpadu termasuk memiliki peluang untuk pengembangan kreativitas akademik yang menuntut kemampuan belajar siswa yang relatif atau baik, baik dalam aspek inteligensi maupun kreativitasnya. Selanjutnya pembelajaran terpadu dalam ilmu pengetahuan sosial atau IPS, di mana tujuan utama ilmu pengetahuan sosial itu ialah untuk memperkaya dan mengembangkan kehidupan peserta didik dengan mengembangkan kemampuannya atau abilities and power dalam lingkungannya dan melatih mereka untuk menempatkan dalam masyarakat demokrasi di mana mereka menjadikan negaranya tempat hidup yang lebih baik.